Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bila kita membaca buku-buku atau rujukan-rujukan, pasti kita akan menemukan bahwa tokoh-tokoh terdahulu itu sangat pintar dan dikenal di kancah internasional. Kenapa bisa dikatakan pintar-pintar? Bila kita perbandingkan dengan hari ini, banyak orang yang pintar itu bisa dikatakan biasa karena akses dan literaturnya sangat banyak. Mungkin dulu literatur hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu saja dan orang-orang yang mau membaca dan menggali ilmu pengetahuan sampai katakanlah ke luar negeri. Bila hari ini kita bisa mengakses melalui internet, YouTube, kita bisa menguasai, memahami, dan memperluas wawasan kita. Tetapi zaman dulu sangat dikatakan pintar karena secara akses terbatas, tetapi bisa menguasai dan memahami ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Buya Hamka. Buya Hamka banyak sekali melahirkan karya-karya yang spektakuler. Di antaranya yang paling masterpiece adalah Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh beliau ketika berada di dalam penjara. Lalu ada buku-buku yang lainnya pun seperti Falsafah Hidup. Nah, ini saya punya bukunya. Falsafah Hidup ini terbitan tahun 73. Ini ada tulisannya, harganya Rp600. Nah, buku ini dikasih oleh kakek dari istri. Ini luar biasa, ya. Kenapa luar biasa? Karena orang terdahulu itu memiliki keinginan dan memiliki pemikiran yang melampaui zamannya, ya. Pemikiran yang melampaui zaman. Katakanlah zaman kemerdekaan mungkin orang hanya memikirkan masalah masalah makan, lalu kebutuhan sehari-hari, tetapi orang-orang tertentu memikirkan masa yang akan datang. Jadi berpikir melampaui zamannya. Logika sederhana kita ketika di era kolonial, era Hindia Belanda, lalu datanglah Jepang. Orang terdahulu seperti halnya Buya Hamka, untuk apa menulis buku? Menulis buku tafsir, menulis karya-karya ilmiah. Untuk apa manfaatnya? Tetapi orang-orang pintar terdahulu berpikirlah masa yang akan datang. Jadi ketika orangnya sudah tidak ada, tetapi karyanya terus dinikmati dan dijadikan rujukan hingga saat ini. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, kunci orang-orang terdahulu seperti Buya Hamka, Tan Malaka, ya, lalu siapa lagi? Bung Hatta, siapa lagi? Haji Agus Salim. Jadi pintarnya hingga ke kancah internasional karena literasi, membaca bukunya, menelitinya sangat besar sehingga bisa merubah sebuah tatanan pemerintahan, ya. Mungkin katakanlah dulu kita dikuasai Nusantara ini oleh Hindia Belanda yang awalnya oleh sebuah perusahaan yang bernama VOC, ya. Tetapi dengan pemuda-pemuda yang pandai, yang memiliki literasi tinggi, memiliki banyak sekali rujukan, bahkan kuliahnya pun hingga ada yang sampai ke Belanda, ada yang ke Rusia, ada yang ke Cina, ya, sampai ke luar negeri. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan pemuda-pemuda zaman sekarang memiliki mental yang kuat seperti pemuda zaman dulu, memiliki
keinginan membaca banyak buku rujukan dan banyak melakukan sebuah penelitian, karena Indonesia yang akan datang akan dikelola oleh pemuda sekarang, oleh pemuda yang masih duduk di bangku kuliah, SMA ataupun SMP. Bila pemudanya masih lemah mentalnya, lemah imannya, lalu keinginan untuk membacanya lemah, maka jangankan orangnya, mungkin negaranya pun akan dipertanyakan kemajuannya. Itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bila kita membaca buku-buku atau rujukan-rujukan, pasti kita akan menemukan bahwa tokoh-tokoh terdahulu itu sangat pintar dan dikenal di kancah internasional. Kenapa bisa dikatakan pintar-pintar? Bila kita perbandingkan dengan hari ini, banyak orang yang pintar itu bisa dikatakan biasa, karena akses dan literaturnya sangat banyak. Mungkin dulu literatur hanya bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, dan orang-orang yang mau membaca dan menggali ilmu pengetahuan sampai katakanlah ke luar negeri. Bila hari ini kita bisa mengakses melalui internet, YouTube, kita bisa menguasai, memahami, dan memperluas wawasan kita. Tetapi zaman dulu sangat dikatakan pintar karena secara akses terbatas, tetapi bisa menguasai dan memahami ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah Buya Hamka. Buya Hamka banyak sekali melahirkan karya-karya yang spektakuler. Di antaranya yang paling masterpiece adalah Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh beliau ketika berada di dalam penjara. Lalu ada buku-buku yang lainnya pun seperti Falsafah Hidup. Nah, ini saya punya bukunya. Falsafah Hidup ini terbitan tahun 73. Ini ada tulisannya, harganya Rp600. Nah, buku ini dikasih oleh kakek dari istri. Ini luar biasa, ya. Kenapa luar biasa? Karena orang terdahulu itu memiliki keinginan dan memiliki pemikiran yang melampaui zamannya, ya. Pemikiran yang melampaui zamannya. Katakanlah zaman kemerdekaan mungkin orang hanya memikirkan masalah masalah makan, lalu kebutuhan sehari-hari, tetapi orang-orang tertentu memikirkan masa yang akan datang. Jadi berpikir melampaui zamannya. Logika sederhana kita ketika di era kolonial, era Hindia Belanda,